Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Ardiansyah Ramadhani, absen 31. Di sini saya akan menjelaskan alasan sosiologi menolak kasus tambang di Raja Ampat. Lengkap dengan prolog, kasus, dan analisis perspektif sosiologi. Prolog kasus tambang di Raja Ampat. Raja Ampat, Papua Barat dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Namun, munculnya aktivitas pertambangan nikel dan batu kapur di wilayah ini terutama oleh perusahaan-perusahaan besar, menimbulkan kekhawatiran luas. Penambangan ini dinilai mengancam kelestarian lingkungan, merusak ekosistem laut, dan berpotensi menggusur masyarakat adat dari tanah ulayat mereka. Masyarakat adat dan organisasi lingkungan telah melakukan penolakan terhadap aktivitas tambang. Namun, kepentingan ekonomi jangka pendek seringkali dijadikan alasan oleh pihak-pihak perusahaan maupun sebagian penjabat pemerintah daerah. Setelah itu, ada lagi alasan sosiologi menolak tambang di Raja Ampat. Yang pertama itu mengancam struktur sosial dan budaya masyarakat adat. Masyarakat adat Papua menolak hubungan erat dengan alam dan tanah ulayat. Dalam perspektif sosiologi, tanah bukan hanya sumber daya ekonomi, tapi juga identitas sosial dan spiritual. Tambang dapat mengganggu tatanan sosial, merusak budaya lokal, dan memutus pewarisan nilai-nilai leluhur. Yang kedua, menimbulkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Tambang seringkali membawa kesenjangan sosial antara pemilik modal dan masyarakat lokal. Masyarakat adat bisa tersingkir dari proses pengambilan keputusan, tidak memperoleh manfaat ekonomi yang adil, dan hanya mendapat dampak negatif seperti pencemaran atau konflik sosial. Yang ketiga, potensi konflik sosial. Masuknya perusahaan tambang dapat menimbulkan konflik antara masyarakat yang pro dan kontra tambang, antara masyarakat dengan perusahaan, bahkan dengan pemerintah. Sosiologi melihat ini sebagai bentuk disorganisasi sosial, di mana norma dan solidaritas masyarakat terganggu. Yang keempat, perubahan pola hidup dan degradasi sosial. Proses industrialisasi yang tidak terkontrol dapat menyebabkan urbanisasi paksa, perubahan pola kerja masyarakat dan nelayan, petani ke buruh tambang, dan meningkatkan ketergantungan ekonomi pada perusahaan ini, melemahkan kemandirian dan daya tahan komunitas lokal. Yang kelima, merusak ekosistem sosial ekologis. Dari sudut pandang ekososial, manusia dan lingkungan hidup adalah satu kesatuan. Kerusakan lingkungan akibat tambang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial, mulai dari air tercemar, hilangnya sumber pangan alami, hingga peningkatan penyakit sosial akibat degradasi lingkungan. Analisis sosiologi, teori dan pendekatan. Teori konflik. Aktivitas tambang di Raja Ampat mencerminkan pertarungan antara kelas pemilik modal, kapitalis, dan masyarakat adat, kelas bawah. Ketimpangan kekuasaan ini menimbulkan eksploitasi sumber daya lokal untuk kepentingan segelintir pihak tanpa memperhatikan dampak sosial jangka panjang. Yang kedua, pendekatan ekologi sosial. Menurut pendekatan ini, masyarakat hidup dalam keterkaitan dengan lingkungan fisiknya. Tambang di Raja Ampat merusak harmoni antara masyarakat dengan alam yang telah terbentuk selama berabad-abad. Sosiologi pembangunan. Aktivitas tambang sering dibungkus dengan narasi pembangunan. Namun, dalam sosiologi pembangunan seharusnya partisipatif dan berkelanjutan, bukan eksploitatif. Kasus ini mencerminkan pembangunan yang tidak adil dan top-down, tanpa melibatkan masyarakat lokal secara bermakna. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu menolak tambang di Raja Ampat bukan hanya soal pelestarian lingkungan, tapi juga perlindungan hak sosial, budaya, dan identitas masyarakat adat. Dari perspektif sosiologi, tambang di wilayah ini berpotensi menyebabkan
disintegrasi sosial, konflik, dan ketimpangan yang lebih luas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.